Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sofiatul Widat, NIM 204105010057 dari kelas PS3. Di video kali ini saya akan menanggapi terkait video Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen ekonomi makro Islam yang berisikan materi tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Yang pertama, apa sih pengertian dari ekonomi tiga sektor? Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi, terjadi secara tiga sektor: perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen. Konsumen pemungut pajak sebagai pemberian subsidi kepada perusahaan atau rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu siklus perekonomian tiga sektor. Nah, di samping ini ada penjelasan berupa gambar. Yang selanjutnya yaitu adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, ada pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan N, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah kepada pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan kepada pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri kepada pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Jadi, industri atau perusahaan dan rumah tangga membayar pajak pada pemerintah. Pemerintah menjadi pendapatan bagi pemerintah. Jadi, ketika pemerintah belanja kepada perusahaan, dari hasil industri akan menjadi pendapatan kepada industri itu. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung atau S. Yang kedua, membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan T, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Yang ketiga, mempunyai konsumsi atau C. Selanjutnya yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan. LN dan AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan, sedangkan S plus T adalah bocoran. Selanjutnya yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contoh yang pertama yaitu, misal pemerintah mewajibkan kepada setiap industri setiap transaksi membayar 2,5%, biasa disebut dengan pajak langsung. Nah, contoh yang kedua yaitu, ketika kita membeli baju, maka perusahaan itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah kepada perusahaan itu. Sebenarnya kita juga membayar pajak, tetapi pajak dibebankan kepada konsumen.
Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif adalah persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional adalah persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif adalah persen pajak naik ketika pendapatan naik. Yang terakhir yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y min T karena YD turun konsumsi atau C dan tabungan S dan juga turun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.